Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perkenalkan, saya Juwita Priyana Wahyu Utami, dan teman-teman saya ada Yulfikra Nursabila, Siti Alimah Fikriyati Amalia, Sonia Alfani Rahma, Siti Naswa Inabah, Abdullah Alwanizar, Aas Ayu Andari, Rofida Kumara Dewi, Ratisa Dwipa Anggraini, Belika Nur Anissa. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Yulfikra. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ada penggunaan huruf, yaitu gabungan huruf vokal. Satu, monoflong. Monoflong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal EU yang dilafalkan E, contohnya keu, keu. Dua, diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contohnya AI atau bingkai, AU atau saudara, EI atau survei, OI atau ambon. B. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya KH atau katam, NG atau ngilu, NY atau nyaman, dan SY atau syukur. Next. Huruf kapital. 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, Tuhan akan menunjukkan jalan pada hambanya. 2. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Mahaputra Yamin. 3. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satu ukuran. Contohnya, 10 volt. 4. Huruf kapital yang digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan rumus. Contohnya hukum Newton 2. 5. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, buri, dan van kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Contohnya Umar bin Khattab. 6. Contoh huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ayah berpesan, jangan boros-boros, nak. 7. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Contohnya hanya padamu hamba memohon. Unsur nama gelar kehormatan yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya Kiai Haji Dewantara. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Siti Alimah. Saya persilahkan. Ya, yang selanjutnya adalah bagian D, yaitu huruf miring. Pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya film Sang Pencerah diangkat berdasarkan kisah nyata tentang pendiri Muhammadiyah. 2. Contoh huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata sumpah adalah H. Ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama anatomi dari lutut adalah patella. Yang bagian E, huruf tebal.
Nomor 1, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, huruf NG dalam kata rarai adalah huruf konsonan gabungan. Yang kedua adalah huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Contohnya bab 1, kromosom 2, spesies. Selanjutnya, kata dasar. Contoh, makan, lari, beli, minta, baca. Yang B adalah kata turunan. Nomor 1, kata berimbuhan. Yang pertama, kata yang mendapatkan berimbuhan awalan sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Contoh, bertamu. Yang B, kata yang mendapatkan bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contohnya, biomedik. Selanjutnya, yang C, kata yang diawali huruf kapital dan mendapatkan bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya, pasca corona. Yang D, kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapatkan bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Contoh, berevolusi. Yang E, bentuk terikat, maha, dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan. Contohnya yang Maha Pengasih. Baik, untuk selanjutnya dibacakan sama Mbak Siti Naswa. Mbak Siti Naswa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nomor 2 adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, mata-mata. B. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contoh, orang besar, orang-orang besar. 3. Gabungan kata. A. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, rambut panjang. B. Gabungan kata yang menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan kata tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak istri pejabat, anak dan istri pejabat. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkaian. Contoh, di manakah. D. Gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Contoh, berterima kasih. E. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Contoh, antar kantor. C. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, buang. B. Monoftong U tidak dipenggal. Contoh, sedati. C. Diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Contoh, kemarau. D. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contoh, lengan. C. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contoh, caplok. Baik, terima kasih Mbak Siti Naswa. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Abdullah Alwan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. 2. Pemenggalan kata pada kata perimbuhan dilakukan sebagai berikut. A. Pemenggalan kata perimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Contoh, berilmu. B. Pemenggalan kata perimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Contoh, mengecat. C. Pemenggalan kata yang mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Contoh, gerigi. D. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Contoh, walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. 3.
jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contoh, pasca sarjana. 4. Nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Contoh, buku layar terkembang yang terbit pada 1937 dikarang oleh Sultan Takdir Ali Jaban. 5. Singkatan tidak dipenggal. Contoh, semua pengguna kendaraan bermotor wajib membawa STNK. D. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, dia berhenti di stasiun. Kuda itu berlari dari arah selatan. Presiden melakukan kunjungan ke daerah-daerah terpencil. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, mandilah sebelum tamu datang. Kapankah kita akan menyelesaikan tugas? Manakah kebahagiaan itu? 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang dahulunya. Contoh, kemanapun ia pergi, aku selalu mengikutinya. 3. Bentuk pun yang merupakan bagian kata menghubung seperti berikut ditulis serangkai. Contoh, kalaupun harus kembali, tugas kita sudah selesai. 4. Partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, harga telur ini adalah 2.000 per butir. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Alwan. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sonia. Mbak Sonia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Singkatan, orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda di setiap unsur singkatan itu. Contoh, SPD, sarjana pendidikan. 2. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Contoh, Aan, Abdullah, Alwan, Nizar. 3. Singkatan termasuk all, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, kakak, kartu keluarga. 4. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Contoh, KPD, kepada. B. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contoh, US, untuk semua. C. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan kalimat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Contoh, Kap Sleman, Kabupaten Sleman. 5. Singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh, cm, centimeter. Selanjutnya, G. Angka dan bilangan. 1. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Contoh, angka Arab 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Angka Romawi X, X1, X, I, X,
I, X, I, F, X, I, F, X, F, I, X, F, I, X, F, I, X, I, X, X, X. Dua bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan sebagai satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan. Seperti dalam perincian contoh koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. 3. Angka digunakan untuk menyatakan A. Ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai seperti nilai uang dan persentase. Contoh 10 hektar. H. Kata ganti ku, kau, kemudiannya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan contoh, aku belum bisa mengembalikan buku. Keberadaannya masih misterius hingga hari ini. Telah kulaporkan tindakan kriminal itu ke pihak polisian. Apakah yang kau sempat bertemu dengannya tadi siang? Baik, terima kasih Mbak Sonia. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aa Sayu. Mbak Aa Sayu, saya persilahkan. Mbak Aa Sayu. Ya, baik, terima kasih. I kata sandang, sing, dan sang. Kata sing dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, si tikus menggigit tali yang menjerat si singa tersebut. 2. Kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Contoh, jangan ragu pada kekuasaan Sang Pencipta. Penggunaan tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, pria tampan itu bukan kekasihku. Kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjek baru, subjudul baru. Contoh, 1. Latar belakang makalah penelitian ilmu politik. Sejak tahun 2004, masyarakat Indonesia bisa memilih Presiden RI secara langsung melalui pemilihan umum. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat boleh saja mencalonkan diri menjadi calon presiden pada setiap pemilu. Namun, ketika pemilihan terjadi Presiden Republik Indonesia, seorang warga negara Indonesia hanya mencalonkan dirinya 1 kali saja. Yang ketiga, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perinci, tabel, dan bagan. A. Contoh penggunaan tanda titik dalam daftar. Bab 1 pendahuluan. 1. Satu latar belakang masalah. 2. Fokus penelitian. 3. Rumus masalah. Yang B. Contoh penggunaan tanda titik dan perincian. 1. Tujuan umum. 2. Tujuan khusus. Baik, terima kasih Mbak Aa Sayu. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rofida. Mbak Rofida, saya persilahkan. Baik, terima kasih. C.
Contoh penggunaan tanda titik dalam tabel. Nomor, nama barang, harga. Nomor 1, minyak goreng, harga 14.000. 2, sirup ABC, harga 18.000. D. Contoh penggunaan tanda titik dalam bagan. Penyebab alat gangguan pernafasan pada manusia. 1, faktor fisik. 2, faktor penyakit. 3, faktor lingkungan. 4, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Contoh 612.6 sistem morfologi. 5, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Contoh 1, bangsa Indonesia memiliki berbagai pulau antara lain A. Pulau Jawa, B. Pulau Kalimantan, dan C. Pulau Papua. B. Tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contoh, ayam, bebek, kambing, domba, dan sapi adalah jenis hewan yang banyak diternakan. 2. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam bentuk dalam kalimat majemuk pertentangan. Contoh, aku sedang membaca novel, sedangkan ayah membaca koran. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, jika diizinkan saya ingin memelihara kucing di rumah. 4. Tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contoh, kami berangkat sekarang juga diperbolehkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rofida. Untuk para Baik, terima kasih. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contoh, ibu memasak di dapur, ayah menanam tanaman di kebun, adik bermain di teras depan, saya sendiri membaca novel di kamar. 2. Tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contoh, syarat mengikuti pemilihan Ketua RT 11 Kelurahan Nogotirto. 1. Bertempat tinggal di RT 11 Kelurahan Nogotirto. 2. Berbadan sehat. 3. Berusia minimal 25 tahun. Dan 4. Bersedia menjalankan tugas sebagai Ketua RT jika terpilih. 3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan koma. Contoh, agenda musyawarah hari ini antara lain pemilihan tempat tujuan, waktu, dan biaya, penyusunan jalur atau rute, penunggu, moda transportasi, serta penentuan seragam barang yang wajib dibawa. 4. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Contoh, jenis dan struktur penulisan akademik. Triyono 2017, Nudiantoro dan Effendi 2017, Zamzani Elat 2017, Widya Astuti 2018. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, di pasar ibu membeli brokoli, wortel, dan buncis. 2. Tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Contoh, kita memerlukan pensil, pulpen, dan buku. 3. Tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Contoh, ketulis Ayu, bendahara Ica. 4. Tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku
dalam percakapan. Contoh, ibu bawa buku nak. 5. Tanda titik 2 digunakan di antara A. Jilid atau nomor dan halaman. B. Surah dan ayat dalam kitab suci. Serta C. Judul dan anak judul suatu karangan. C. Contoh, Surah Ibrahim 5-7. 6. Tanda titik 2 dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau angka waktu. Contoh, 00.00.10 jam 10 detik. 7. Tanda titik 2 digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Contoh, skala peta ini 1:100.000. Baik, terima kasih Mbak Pratisha. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Felika. Mbak Felika, saya persilakan. Selanjutnya yang E, tanda hubung. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contohnya, mengores-ngores. 3. Tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. B. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Dan C. Menyatakan skor pertandingan, contoh 12 2022. 4. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, berevolusi. Nomor 5. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Contoh, S+2. Nomor 6. Tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nomor 7. Tanda hubung digunakan merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur daerah, bahasa asing, atau slang. Contohnya, membackup, menyongkong, membantu bahasa Inggris. Nomor 8. Tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya, bentuk terikat pasca, bahasa dari, bahasa serta. Contohnya, bentuk terikat pasca, bahasa dari, bahasa serta. Nomor 9. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contohnya, suami istri. Oke, selanjutnya F. Tanda pisah. Nomor 1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengambil keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, kesuksesan itu kita sepaham bisa diraih dengan upaya maksimal. Nomor 2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengambil keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contohnya, gerakan kebersihan lingkungan sekolah, hasil rapat guru perlu dilanjutkan. 3. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal
hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh tahun 2020 hingga 2023. Baik, terima kasih untuk Mbak Felika. Selanjutnya saya Juwita akan membacakan materi selanjutnya. G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan kemerdekaan Republik Indonesia? 2. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, uangnya sebanyak 10 juta rupiah. Hilang. H. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Contoh, tolong ambilkan sapu itu. I. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Contoh, alasan kemunculan akan ditelusuri lebih lanjut. 2. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, kemarin dia mengatakan, bagaimana ini? Tiga, tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Contoh, bersedia, siap, ya. 4. Tanda elipsis di akhiri kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Contoh, ayo kita melakukannya. C. Tanda petik. 1. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, terbentur, terbentuk, kata Tan Malaka. 2. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab, buku, judul pidato atau khotbah, atau tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, Marlina, si pembunuh dalam 4 babak adalah film favorit saya. 3. Tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, nirwana, berperan penting di dunia seni rupa. K. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit ketikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya Diki, kamu sudah dengar Home? Itu lagu baruku. 2. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, besar kepala, sombong. Baik, untuk selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Yulfikra. Mbak Yulfikra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya L tanda kurung. 1. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan asing. Contohnya, ayo memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. 2. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, sejak ia tinggal di Sorong atau salah satu di kota provinsi Papua Barat, ia menjadi lebih bijaksana. 3. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang sebenarnya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, Uun berasal dari kota Madura. 4. Tanda kurung digunakan mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis di samping atau ke bawah di dalam kalimat. Contohnya, faktor keberhasilan ia mengangkut
A. Tingkat ketertarikan pasar. B. Pengeluaran modal. Dan C. Pemasukan laba. M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, pemanfaatkan kedelai atau dalam pembuatan tempe. 2. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, fungsi utama jantung atau fungsi disebut telah dijelaskan di bab 2. Lihat halaman 61 adalah memompa darah seluruh tubuh. Next. N. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh nomor 8 garis miring PK garis miring 11 garis miring 22. 2. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya mahasiswa atau mahasiswi dengan mahasiswa dan mahasiswi. 3. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya buku pengantar link, garis miring G, garis miring Luistik karya Verhard dicetak beberapa kali. O. Tanda apostrof. 1. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, jadwal mengajarnya Senin 15 Oktober 2022 menjadi 15/8/2022. Next. Baik, itu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya Juta Wahyu Utami mewakili teman-teman semua. Bila ada kata yang salah, mohon maafkan. Kurang lebihnya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.